Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Tanggapan saya bagus, ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus. Laporan beliau sudah diterima, kemudian beliau tadi diambil keterangannya di Subdik Kamnet, ya, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Terlapornya adalah dalam penyelidikan, ya, dalam penyelidikan. Selamat datang di program Rosi, kali ini bersama saya Friska Clarissa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan dugaan pencemaran nama baik 5 orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Sudah melewati pertimbangan panjang dan berat, Jokowi mengungkapkan alasannya baru melapor ke polisi agar lebih jelas. Malam ini kami undang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2004-2007, Prof. Hamid Awaludin. Selamat malam, Prof. Hamid. Malam. Prof. Hamid, awalnya kami itu tidak akan mengundang atau tidak akan membahas soal ijazah palsu. Ya. Tapi kasus ini bergulir, Pak Jokowi lapor langsung, dan kami undang juga Prof. Hamid ke sini. Karena kita ingat tentu, Pak Jokowi saat dituding PKI, bukan Muslim, antek asing, bergeming, diam, nggak komen. Pro Cina khususnya. Tidak berkomentar, tidak dianggap serius. Tapi saat dibilang ijazah palsu, melapor ke polisi, bahkan melapor langsung datang ke Polda Metro Jaya. Bagaimana Prof. Hamid membaca ini? Kaget nggak, Prof? Saya tidak kaget. Kenapa kalau melihat kaget? Memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya maksudnya gimana? Gayanya senang playing victim. Seolah-olah dijolimi kan. Kenapa bisa membaca itu? Gini, ini sensitif sekali soal ijazah. Kenapa dianggap sensitif? Bukannya ini remeh-temeh, quote and quote, soal ijazah? Karena kalau memang terbukti dia ijazah palsu, ya, maka dia bisa dikategorikan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Apa bohongnya? Ya, kalau terbukti, kalau ya, dia pakai ijazah itu untuk mendaftar menjadi calon presiden kan? Dan ketika dia diproses menjadi presiden kan, seluruh rakyat Indonesia kan yang memilih dia. Artinya dia bohongin rakyat Indonesia. Kalau terbukti. Pertanyaan saya sekarang adalah kenapa baru sekarang? Ini kan soal ijazah, tudingan ijazah palsu ini bukan baru beberapa bulan terakhir. 2018 kalau saya nggak salah sudah mulai ada yang menyoal. 2019. Kenapa? Itu dipakai, dipelihara isu ini, ya, seolah-olah dia dijolimi. Nah, kulminasinya ingin dia buktikan bahwa kalian salah. Kalau ijazah palsu, tudingan ijazah palsu terbukti bahwa itu salah, maka dia berpersepsi tudingan-tudingan lain otomatis salah juga. Itu cara berpikir dia. Ini asumsi saya ya. Itu asumsi Prof. Sebenarnya bukan asumsi saya, keyakinan saya seperti itu. Ini game yang dia mainkan. Kenapa bisa yakin, Prof? Ya melihat gaya beliau. Gaya beliau kan suka memelihara nama di pentas kan. Meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu
agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Oke, kalau kata Pak Jokowi tadi jawabannya, ya dulu kan masih menjabat saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut sehingga dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Ya, jadi tapi dianggapnya bahwa selesaikan ke ranah hukum. benar, sudah sekian bulan yang lalu kan, dia selesaikan 20 Oktober. Kenapa baru sekarang? Itu masalahnya di situ. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ijazahnya palsu atau tidak, tapi rentetan kejadian ini membuat saya bertanya, ada apa sebenarnya, kenapa baru sekarang? Nah, saya ingin sekali menjadikan kasus itu haknya Pak Jokowi membela diri. Saya ingin lihat sekali keadilan polisi di sini. Kenapa Prof meragukan keadilan polisi? Begini, beberapa tahun yang lalu, Pak Yusuf Kalla dihantam dengan isu oleh 2 orang di sosial media kan. Putri Pak Yusuf Kalla dengan beberapa lawyer mengadukan orang itu dengan pencemaran nama baik, fitnah. Di lembaga yang sama bernama kepolisian. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana kasus itu. Tidak ada penjelasan dari polisi. Nah, sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang sama dengan motif yang sama. Membela diri kan, kehormatan. Kita lihat apa polisi proses ini dan membawa kelima orang itu ke ranah hukum atau tidak. Tapi kalau Pak Jokowi punya bukti kuatnya gimana? Ya, apa bedanya juga dengan kasusnya Pak Yusuf Kalla? Ada di sosial media. Orang yang menulis, orang yang berpendapat juga ada. Berarti ini test case buat saya ya. Prof Hamid mengatakan bahwa polisi tebang pilih, nggak adil? Untuk kasus ini kalau dia teruskan pencemaran nama baik kepada 5 orang itu, menurut saya tebang pilih. Kenapa dianggap? Padahal kalau Pak Jokowi bawa buktinya? Dianggap, kenyataan. Karena orang yang diadukan oleh keluarga Pak Yusuf Kalla tidak diapa-apakan sampai sekarang. Pasalnya pencemaran nama baik, ya, 310. Persis. Tidak diadukan. Tidak ada kabar berita sampai sekarang. Saya tanya putrinya Pak Yusuf Kalla, orang yang menerima pelaporan itu setelah beberapa hari sudah tidak bisa dihubungi. Oke, tapi kalau kita bicara soal ijazah palsu kembali ke kasus ini, sebenarnya seberapa merusak nama baik Pak Jokowi? Seberapa urgent ini untuk ya, dilaporkan? kalau memang ternyata terbukti ijazahnya asli, maka memang reputasi dia hilang. Dia anggap memalsukan dan membohongi. Maksudnya kalau palsu? Kalau palsu, enggak. Kalau terbukti ijazahnya asli, dia memang sangat terpukul. Karena itu harga diri, masalah harga diri Pak Jokowi. Ya, dignity, martabat. Ada masalah martabat, makanya Pak Jokowi yang turun langsung. Karena ijazah itu dipakai sebagai dokumen persyaratan ketika dia mau menjadi pejabat publik. Tapi apa perlu sampai dibawa ke polisi? Misalnya nih kalau Pak Jokowi yakin bahwa ijazah itu ya asli, toh kan sudah diverifikasi oleh KPU. Kalau kita bicara soal hukum pembuktian soal persangkaan. Ya, KPU tidak senyelimet itu ketika dia menerima pasti. Ya. Pertama, dia tidak ada kecurigaan bahwa ada ijazah yang meragukan. Yang kedua, KPU tidak punya alat forensik untuk menelisik apa betul benar atau tidak. Konteksnya di situ. Tapi apakah ini kalau dibawa ke polisi akan lebih meyakinkan publik bahwa si terlapor misalnya jika terbukti melakukan tindak pidana dan akan mendapat juga sanksi pidana? Tetap belum selesai masalah. Kenapa belum selesai? Kecurigaan itu. Pertama, ya, orang curiga bahwa polisi yang ada sekarang itu orangnya Pak Jokowi. Tapi itu asumsi tidak? Ya, bukan asumsi. Keyakinan orang, publik. Ya, Kapolri Pak Jokowi yang angkat. Yang sampai sekarang masih bertahan kan. Kemudian orang hubung-hubungkan kan. Waktu perwira polisi atau spaman atau apa. Respimen. Ya, Respimen Polri. Datang ke kediaman. Ya, semua orang bisa hubungkan itu. Ya, namanya mantan pejabat publik ada-ada saja dikaitkan ya. Tapi itu kecurigaan dong. Suuzon enggak? Ya pasti orang curiga, curiga. Nah tapi kalau bicara ke kasus hukum ini, jika Pak Jokowi punya bukti dan itu bisa dibuktikan dalam proses di polisian yang saat ini prosesnya penyelidikan, ya, artinya so far so good aja dong. Ya bagus juga supaya clear masalahnya kan.
Dengan Artinya catatan, dengan catatan catatan? negara melalui organ yang bernama lembaga kepolisian itu jujur. Soal saya di situ, kejujuran. Lembaga negara memproses secara fair. Pertama Bisa lihat fair atau tidaknya di ya ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya, ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti. Ya, pertama polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli, semua hurufnya asli. Yang dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan, huruf New Roman, tanda tangan. Oke. Sebelum masuk ke sana Prof. Hamid, jadi bicara soal Pak Jokowi, pertanyaan saya sebelumnya tadi bahwa saat dituding PKI, antek asing, Pak Jokowi bergeming, diam, nggak komen, nggak diperpanjang. Padahal itu dalam kekuasaan saat menjabat sebagai presiden. Nah, sekarang apa yang mengusik sampai harus dibawa? Dia mengusik karena ijazah itu adalah bukti yang dipakai sebagai persyaratan. Dan kalau ini yang digugat, bicara soal legitimasi artinya sebagai legitimasi, presiden. exactly, legitimasi. Legitimasi termasuk dignity juga, harga diri. Oh iya, termasuk. Dignity itu aspek moral, ya. Legitimasi itu aspek yuridisnya. Karena orang akan gugat, kalau begitu selama ini kok presiden palsu. Oke. Karena kamu tidak memenuhi persyaratan. Oke, nah sekarang kan artinya kalau sudah dibawa ke ranah hukum. Tapi pertanyaan berikutnya, kita ingat 2011 lalu Obama dituding bukan orang Amerika. Dan dia membuktikan pada saat itu meminta salinan asli akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii. Memang lahir di Amerika Serikat, ditunjukkan ke publik, selesai. Ya. Kenapa tidak berlaku sama kalau itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan. Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini. Supaya beliau manggung terus. Diulas terus. Melihat gayanya kan. Selama ini kan gaya beliau adalah gaya manggung. Ya bagaimana image dia, bagaimana persepsi publik selalu melihat dia merakyat, jujur, lugu. Nah meskipun Pak Jokowi juga kan dan tim selalu mengembalikan lagi bahwa dalam hukum pembuktian yang wajib membuktikan adalah yang mendalilkan bahwa itu palsu, artinya terlapor dalam Tunggu dulu. ini. Pertama, itu tidak benar itu. Benar ada hukum itu. Tetapi orang yang melapor, yang menuding Jokowi memalsukan ijazah, kan dia sudah buktikan kan? Dengan huruf, tanda tangan. Tapi itu bukan ijazah asli yang dipegang. Kenapa? Ijazah aslinya kan ada di tangannya Pak Jokowi. Kan tidak mungkin dua ijazah yang beredar, hanya satu kan. Dia mengumpul, ya bukti lain yang mengatakan yang ada sama Jokowi kalau ada itu palsu. Dengan cara menunjukkan kan analisa forensik digital dan sebagainya dan seterusnya. Dia sudah punya bukti awal kan. Ini loh, saya tidak sekedar berdalih. Tapi ini loh buktinya itu. Yang kami pegang ini. Dan yang menarik kalau kita lihat, Pak Jokowi tadi buktikan saja secara hukum. Karena ini negara hukum. Ya, baik, bagus. di sisi lain juga yang menariknya, terlapor percaya diri juga. Tadi kita lihat tayangannya Roy Suryo, ya bagus, buktikan juga. Dua-duanya tampaknya pede dengan kasus ini. Ijazahnya bergulir, mau kemana ujungnya? Kita akan bahas persoalan yang bergulir dari 2019 sampai sekarang, mengapa dan kemana arahnya, kemana akhirnya. Persoalan ijazah palsu yang membayangi Joko Widodo sudah terjadi 2019. Tak hanya soal ijazah S1, awalnya ijazah yang diragukan keasliannya bahkan di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Saya masih bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2004-2007, Prof. Hamid Awaludin. Ini kan terus bergulir isunya. Ya kalau tadi kata... Ini menarik sebenarnya ini. Apa menarik di Indonesia ini, terutama bulan-bulan terakhir ini, bapak anak yang disorot. Jokowi dan Gibran. Nah, Gibran dengan purnawirawan TNI, bapaknya dengan ijazah. Nah, tapi kalau soal ijazah palsu ini kan sudah bergulir bahkan sejak 2019, Prof. Saat ini masih dibahas karena Pak Jokowi merasa terganggu, masih dicolek-colek juga oleh terlapor. Ya. Wajar terganggu? Ya, sangat wajar. Tidak tidur. Karena sekali lagi ijazah itu adalah dokumen persyaratan yang dipakai
ketika mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Oke, jadi ada alasan legitimasi. Ada. Dia khawatir sekali misalnya kalau ternyata bisa terbukti bahwa ijazah itu memang palsu, maka dia akan digugat bahwa dia memalsukan dokumen untuk kepentingan jabatan. Tapi para pihak itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Tapi para pihak yang saat ini jadi terlapor itu kan mempersoalkan sampai hal-hal teknis, font lah, jenis huruf, lalu hal-hal teknis yang apakah betul seberapa besar ini, seberapa kuat ini untuk ya jadi memang pembuktian. Alasan teknis, tetapi itu sangat fundamental. Misalnya kalau 100 orang alumni yang sama, katakanlah ya, tiba-tiba ada satu lembar ijazah yang berbeda dengan 99. Apa tidak meragukan? Meragukan dong. Tapi beban pembuktiannya ada pada yang mendalilkan dong? Ya, pembuktiannya ada bahwa ini loh. Versi saya gini. Nah, kalau Anda bantah ya silakan bantah. Nah, itulah masuk ke ranah hukum. Pembuktian namanya. Ya. Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan ada soal Times New Roman, sampai bentuk wajah pun itu jadi soal. Apa ini struktur wajah, struktur gigi, apakah ini layak jadi pembuktian menurut layak, menurut saya layak. Kenapa layak? Bisa? Kalau memang huruf itu ternyata berbeda dengan yang lain berarti ada pemalsuan. Struktur wajah, kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi gimana dong? Ayo. Kalau ternyata, berarti palsu dong. Jadi memang kelihatan sepele, remeh-temeh, tapi sangat fundamental menentukan ya apa benar itu palsu atau salah. Tapi tampaknya Pak Jokowi juga pede. Orang dilaporkannya juga Undang-Undang ITE. Artinya sudah menyasar poin-poin itu juga pasti, ya. Prof. Hamid. Ya biarkanlah kita masuk ke ranah hukum. Bagus, supaya kita lihat hasilnya apa. Nah, bicara soal kepercayaan diri dari terlapor, kita dengarkan dulu pernyataan Roy Suryo berikut ini. Ya, kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan, ya dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal, ya. Saya Dr. Rismon sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik terhadap skripsinya, gitu. Dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengasahan, nama dosen pembimbing yang salah, ya. Kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain. Tanggapannya Prof. Hamid nggak cuma soal ijazah, skripsi juga dibilang abal-abal. Dia kaitkan bahwa kalau skripsi kamu abal-abal, meskipun menurut saya itu dua hal yang berbeda ya, otomatis berarti ijazahnya palsu. Itu cara berpikir dia. Kalau saya berbeda, skripsi itu satu hal, ijazah itu hal lain. Tapi kawan-kawan Pak Suryo tadi itu menggabungkan bahwa kalau skripsimu abal-abal berarti juga ijazahmu abal-abal. Padahal belum tentu. Menurut saya belum tentu. Kenapa bisa? Bisa saja. Jelaskan. Ya, ketika dia buat skripsi abal-abal, penguji tidak tahu dan sebagainya dan seterusnya, dia lulus kan? Kemudian dia dapat ijazah, bisa saja. Nah sekarang yang kita fokus ini yang masuk ke ranah hukum kan adalah ijazah. Yang ditengarai bahwa itu tidak asli. Jadi artinya itu dua hal yang berbeda kalau bicara soal skripsi dan ijazah. Ya. Karena tadi yang dipersoalkan mereka ini menggunakan dalil skripsi sebagai alat pendukung atas keyakinan mereka bahwa ijazah itu palsu. Oh, sebagai syarat kelulusan artinya begitu ya. Padahal belum tentu. Ya. Karena di skripsi tahun yang sama tanda tangan dosennya juga beda, lalu juga tidak ada lembar pengesahan, maka itu dikatakan skripsinya palsu. Nah, ijazahnya pun demikian. Kalau misalnya ijazahnya ini asli, ternyata bisa dibuktikan juga bahwa skripsinya palsu, ya tetap ada pemalsuan di situ. Skripsi itu kan tetap pemalsuan. Sama dengan kasus yang di UI kemarin itu tesis doktor kan, seorang pejabat. Oke, tapi
pada saat dilaporkan ke polisi, artinya skripsi tidak perlu dibuktikan karena kan yang jadi soal yang dilaporkan adalah soal ijazahnya, bukan soal skripsinya. Ya, jadi itu hanya alat pendukung untuk memperkuat alibinya bahwa ijazah ini bermasalah. Jadi dia semacam alat mendukung kepercayaan mereka bahwa ijazah itu palsu. Nah, kalau di sini Prof. Hamid melihatnya bagaimana posisi UGM? Karena UGM sudah ada klarifikasinya juga, mengatakan bahwa ijazahnya asli. Tapi publik masih ragu, apalagi yang kurang. Gini cara berpikirnya. Kenapa ada keraguan itu? Sekali lagi cara berpikir orang bahwa UGM itu, rektor UGM itu memihak ke Pak Jokowi. Itu cara berpikir orang ya. Kedua, Pratikno orang yang selalu membela Jokowi dan menjadi operator segala masalah yang berkaitan Jokowi, Anda sendiri tahu kan, adalah Pratikno, mantan rektor UGM. Sehingga orang menarik kesimpulan, terutama yang pro tudingan bahwa ijazah itu palsu, bahwa UGM mengikuti irama gendang keinginan Pak Jokowi, menyatakan ijazahnya asli. Itu cara berpikir dengan cara menghubung-hubungkan antara fakta yang saya kemukakan tadi. Oke, tapi kalau kita challenge lagi, kan yang mengeluarkan ijazahnya dan ijazah yang dipersoalkan adalah Universitas Gadjah Mada. Jadi yang berhak mengatakan misalnya salah satunya adalah ya UGM itu untuk menentukan itu asli atau palsu, betul diterbitkan atau tidak. Tetapi sekali lagi kawan-kawan yang menuntut ini kan ada dalilnya juga kan, melihat kejanggalan-kejanggalan. Nah kejanggalan-kejanggalan itu yang mereka anggap ada sesuatu permainan. Ya, kejanggalan huruf lah, kejanggalan tanda tangan, kejanggalan foto. Jadi mereka pasti otomatis mengatakan Gadjah Mada juga tidak fair. Itu cara berpikir mereka ini. Oke, saya tantang balik lagi. Tapi kan kalau UGM mempertaruhkan kredibilitasnya untuk bilang itu asli, padahal misalnya tidak, kan rugi di UGM juga dan itu akan mempertaruhkan nama baik kampus ternama. Persis, itu yang kita sesali kalau memang ternyata ada rekayasa membenarkan yang tidak benar. Tapi kalau tidak, tapi kalau tidak kan? Kalau tidak, apa boleh buat? Sudah terlanjur. UGM harus membuktikan bahwa memang UGM benar. Ya. Dan sekarang satu-satunya jalan adalah di ranah hukum. Ranah hukum. Kan, supaya segala gosip, segala fitnah yang berkecambah, yang menindih Pak Jokowi dan UGM bisa clear. Tak apa-apa, masuk ranah hukum saja. Saya salut bahwa Pak Jokowi mau membawa kasus ini ke ranah hukum. Dengan catatan ya, lembaga negara yang bernama polisi fair. Gitu. Kalau gitu soal struktur gigi, struktur wajah, foto yang dianggap palsu, itu bagaimana pembuktiannya nanti di pengadilan? Kenapa? Gimana untuk mendudukan itu sebagai alat bukti, posisinya seperti apa, Prof? Ya, hal-hal gampang sekali. Uji dengan lab forensik. Bukan hanya di polisi ya, cari pembanding. Di mana misalnya? Ya, pasti ada lah ahlinya itu kan, ahli forensiknya ada. Bawa ke pengadilan, biar hakim yang mengujinya tentang kepalsuan atau tidak. Karena ini kan adalah masalah pidana. Ya tak? Jadi biarlah hakim yang memprosesnya kelak. Ini kalau Prof baca sebenarnya kemana sih arahnya? Apakah ya di awal ngegas ke polisi atau harus dibawa ke pengadilan, memang ujungnya ingin dibuktikan di sana? Ya, kalau ingin pembuktian yang benar bawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan. Dan ini bisa sampai P21 sampai masuk ke pengadilan? Polisi yang menentukan. Kan? Kalau polisi mengatakan ini cukup bukti untuk kita naikkan, kejaksaan dituntut, kejaksaan teruskan, ya bisa dong. Kenapa enggak? Itu kan hak warga negara. Pak Jokowi punya hak membela diri. Ya kan? Gadjah Mada juga punya hak. Tapi tidak berarti bahwa warga negara yang menuntut ini kita nafikan suaranya. Ya. Kita tidak jadikan suara mereka sebagai unheard voices. Ini negara demokratis. Kalau Prof melihat apakah masih ada jalan lain selain dibawa ke pengadilan? Kalau saya demi kebaikan, bawa aja ke pengadilan. Kenapa lebih baik pengadilan bukan mediasi supaya terbukti misalnya?
siapa yang salah. Supaya terbukti siapa yang salah. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, lalu ternyata terbukti bahwa terlapor ini bersalah, Ya. apakah mereka artinya akan masuk penjara otomatis? Loh. Tapi jawabnya nanti, Prof. Usai jeda. Di Rosi kami kembali soal pelaporan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu membuat publik bertanya-tanya. Kemana ujungnya dan apakah hukum bisa berjalan objektif? Dan sudah kita sampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik, gitu kan. Tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, bahkan mengembalikan kepada proses pengadilan. Yang disampaikan ke masyarakat oleh UGM itu kita ajak verifikasi. Kalau soal klarifikasi, iya, tapi sumir. Mbak, penjelasan paling sederhana adalah ya kalau skripsi palsu, maka tanpa kita lihat pun ijazah pasti palsu. Oke, kenapa saya katakan skripsi palsu? Karena memang teknologi yang digunakan pada lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo itu belum lahir saat itu. Catatan evolusi teknologi komputer itu exact, tidak bisa dimanipulasi. Pak Jokowi belum pernah memberikan foto maupun kopi dari ijazahnya ke siapapun untuk disebarluaskan. Masih di Rosi, pelaporan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu yang menyeret sejumlah pihak membuat publik bertanya-tanya. Bukan soal ijazah semata, tapi bagaimana hukum bekerja ketika yang terlibat adalah mereka yang pernah di puncak kekuasaan. Saya masih bersama Prof. Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM 2004-2007 yang juga kolumnis Kompas. Prof, tadi Prof bilang bahwa ya satu-satunya jalan sekarang terbaik adalah diselesaikan ranah hukum sampai pengadilan untuk pembuktiannya. Tapi kalau kita teruskan misalnya, atau kalau kasus ini diteruskan sampai pengadilan, 310 KUHP, maksimal 9 bulan penjara. 311 KUHP, fitnah, maksimal kalau ada delik ini terbukti 4 tahun penjara. Artinya kalau terbukti memang laporan Pak Jokowi, unsur pidananya ada, masuk penjara dong terlapornya. Mas Roy sendiri mengatakan siap menanggung risiko. Artinya mereka ini tahu risiko perjuangan mereka untuk mengikuti jalan pikiran dan keyakinannya. Bahwa terbukti di pengadilan dia salah dan ada risiko penjara, ya that's hukum. Dan mereka siap. Itulah perjuangan yang menurut mereka apa yang saya lakukan ini adalah kebenaran. Harga kebenaran memang mahal. Kebenaran mahal. Dengan catatannya polisi dan jaksa harus fair. Ya, jangan menjadi kaki tangan, memaksakan kasus ini. Kalau memang secara objektif, secara hukum benar untuk diteruskan, di-P21-kan, ya silakan. Kenapa enggak? Dan para penuding juga sudah siap. Mereka tahu risikonya kok. Ya. Jadi para penuding, kalau menurut Prof, siap dengan konsekuensi terberat yaitu penjara. Ya tentu. Pidana penjara. Dia sadar itu. Sadar. Ya, kalau dia tidak sadar tentu tekanannya tidak nancap gas terus kan. Makin hari makin kencang gasnya. Dan dia tahu resikonya. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan bawa aja karena hukum sekalian. Apa boleh buat? Ini dengan harapan lembaga atau aparat negara berlaku fair. Oke. Jadi saya mau menegaskan lagi. Jadi ini adalah konsekuensi dari laporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik, fitnah, dan juga undang-undang ITE. Kalau ini bergulir sampai pengadilan terkait dengan ijazah palsu yang ditudingkan, berarti yang terberat adalah sanksi pidana itu akan diterima oleh para terlapor. Itu pasti didapatkan. That's the price. Itu harga dari perjuangan yang mereka yakini kebenarannya. Dan mereka siap. Mereka akan katakan, kami siap mengambil risiko apapun yang terjadi.
Ya. Karena yang dipilih jalannya adalah rule of law. Rule of law. Seperti itulah. Nah, tapi yang menarik juga, Abraham Samad ini posisinya Ketua KPK periode 2011-2015 memang bukan termasuk dari terlapor tapi mendukung para pihak terlapor. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Tapi Pak Jokowi punya pilihan untuk menarik atau mencabut laporan atau tidak? Tarik. Meskipun punya pilihan karena itu delik aduan. Ya, karena itu saya yakin bahwa teruskan aja. Kalau memang tidak bisa ditarik. Pilihannya apa? Terus atau narik kan? Tapi bisa harusnya kan ditarik kalau mau. Kan dia pelapor. Dia bisa tarik. Kalau mau bisa tarik. Kalau dia mau. Tapi menurut saya dia tidak akan tarik. Karena dia sudah merasa bahwa apa yang dia punya adalah benar. Meskipun orang tetap mencurigai bahwa kebenaran yang dia yakini itu tetap tidak benar. Mengapa baru sekarang tunjukkan ijazah asli itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Kan ini kan semakin hari makin terpojok kan beliau. Nah kenapa baru sekarang ditunjukkan? Jadi keraguan orang tentang kebenaran yang dimiliki Pak Jokowi tetap ada. Oleh karena itu untuk mengklirkan semua, oke. Kalau Anda tidak tarik teruskan aja supaya kita lihat pengadilan gimana. Karena sekalian sudah masuk. Ya memang ada harganya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa kebenaran berada di Pak Jokowi ya tergantung putusan hakim. Saya mau tanya juga Prof sebagai akademisi. Ada yang berpendapat bahwa soal ijazah ini harusnya diselesaikan secara ilmiah, akademik, bukan dibawa ke ranah hukum. Prof seperti setuju? apa misalnya secara ilmiah? Diadu, tunjukkan saja datanya. Tapi kan Jokowi tidak mau menempuh cara itu kan. Dia langsung bawa ke ranah hukum. Ya, karena dia sudah terlanjur bawa ya, go all the way. Karena ini soal gengsi dia. Tapi bisakah dikatakan ini kriminalisasi? Karena dari banyak juga yang dukung pihak terlapor bilang bahwa ada potensi kriminalisasi. Bisa saja ada anggapan seperti itu. Bisa saja ada anggapan. Karena cara berpikir orang bahwa polisi masih berada di bawah genggaman Pak Jokowi. Itu tidak bisa dipisahkan itu. Rentetan kejadian ini. Tidak bisa. Jadi tetap orang mengatakan bahwa unsur kriminalisasi ada. Tapi kalau Prof melihatnya langkah Pak Jokowi ini ada langkah menuju atau ingin menuju ke kriminalisasi atau langkah warga negara memperjuangkan haknya? Saya kira kriminalisasi. Kenapa? Ya, karena sekali lagi, kenapa baru sekarang mau bersedia tunjukkan ijazahnya yang asli? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak? Ketika munculnya ini kan dia berhenti jadi presiden Oktober kan? Kalau alasannya bahwa saya ketika itu presiden, ini nanti orang menganggap saya dikte polisi, jaksa. Ini kan Oktober. Sekarang bulan 4, sudah 6 bulan kan. Kalau memang mau menyelesaikan secara bermartabat. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Tapi langkah panik. Langkah panik kenapa bisa? Ya langkah panik, dia terpojok kan dengan argumen-argumen yang ada. Yang makin hari kan makin muncul argumen ini. Ya. Dari para penuding. Mulai tahunnya lah. Kemudian sekarang diseret lagi ke belakang. Soal skripsi kan. Yang dulunya hanya ijazah sekarang diseret dikaitkan dengan skripsi. Jadi langkah panik.
yang dilakukan. Tapi kalau Pak Jokowi punya buktinya dan bisa membuktikan ini adalah benar, Pak Jokowi bisa disorot publik bahwa oh selama ini Pak Jokowi jadi sasaran fitnah, target fitnah. Justru jadi pahlawan. Itulah yang saya katakan dari awal. Kenapa dia, kalau memang dia punya asli, kenapa dia tidak kemukakan dari awal, tunjukkan dari awal. Karena dia jadikan ini game. Playing victim, seolah-olah dijolimi. Lalu semua tudingan yang lain, pro-Cina, PKI, anti agama, itu dia asumsikan akan terhapus dengan membenarkan, membuktikan kebenaran ijazahnya. Tapi kalau jadi sasaran fitnah berarti betul dizolimi dong. Ya, ya kita lihatlah di pengadilan. Kita tidak berada dalam posisi sekarang karena kita sendiri nggak pernah lihat aslinya ini. Tapi berarti bukan panik dong, master of the game. Manusia Karena tahu bahwa akan memenangkan permainan. Master Belakangan of the game. itu pasti dia yakin. Sekarang setelah ada klarifikasi dari Gajah Mada kan. Awal-awalnya kan belum ada klarifikasi dari Gajah Mada. Dia mengambang terus. Sekarang semakin terpojok kan. Jalan satu-satunya adalah oke, kita ke polisi. Tapi Anda melihat bahwa saat ini ya pembuktiannya harus secara hukum sampai pengadilan. No way out. Nggak mungkin dia tarik. Karena sudah harga dirinya kan. Nah, gitu. Dan teman-teman kita sebagai warga negara ya yang menggunakan haknya untuk ragu itu juga sudah siap menanggung resikonya. Siap menanggung resiko. Saya tidak yakin Jokowi mau tarik kasusnya ini. Enggak. He will fight all the way. There is no way back, tidak ada jalan mundur. I don't think so. Saya tidak yakin. Karena dia sendiri yang datang kan, bukan melalui pengacara. Dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, satu-satunya jalan yang sekarang ditempuh adalah jalur hukum. Prof. Hamid juga tadi mengatakan bahwa tempuh sampai ke pengadilan. Artinya bisakah hukum ini menjadi panglima atau bisakah kita katakan bahwa hukum masih jadi harapan untuk mencari keadilan? Begini, Anda sendiri yang suka memuatkan di media. Sekarang terjadi mafia hukum kan? Pada tahun 80, saya mengambil satu mata kuliah namanya Hukum Dagang di Fakultas Hukum, mahasiswa. Hampir saya tidak sarjana hukum gara-gara hukum dagang. Ribet saya pahami itu. Setelah 40 tahun, usia saya sekarang segini, ya, saya berhadapan satu kenyataan namanya dagang hukum. Tetap saya tidak bisa memahami. Saya tidak bisa memahami itu hukum dagang. Sekarang saya tidak bisa memahami dagang hukum. Dan terjadi. Ya kan? Kalau kita lihat pemberitaan yang kawan-kawan pers kemukakan semua sekarang, bahwa di Republik kita memang ini terjadi besar keadilan. Hukum menjadi barang komoditi yang tunduk dengan mekanisme pasar. Ya, supply and demand. Hakim kena berita. Polisi, jaksa, semua kena kan? Sebagai lembaga ya, sebagai lembaga. Meskipun yang melakukan orang per orang. Tapi pemberitaan kan memberitakan ketiganya ini. Ada kasus A, ada kasus B, ada kasus C. Terlepas persoalan kasus ijazah Pak Jokowi ya, terlepas. Memang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh kawan-kawan media. Bahwa terjadi mafia peradilan. Ya. Ada pengacara, ada hakim, ada panitra. Semua lembaga hukum kita dan badan-badan yang berada di lembaga hukum kita ini kena masalah yang sangat negatif. Sogok menyogok, beli perkara dan sebagainya. Artinya memang hampir dikatakan legal system kita kolaps sekarang ini. Kolaps. Sistem hukum kita. Sistem hukum kita. Sistem penegakan hukum kita kolaps sekarang. Dengan berbagai kasus yang terjadi. Kalau kita lihat misalnya pengacara,
kita dari kasus terakhir misalnya kasus suap hakim 60 miliar. Ya. Ada MS, ada J, Marcel Santoso dan Junaidi. Itu kan pengacara yang ternama, kaum terdidik. Bisa terjerembab saat dapat gelar doktor, dapat pujian luar biasa, tapi bisa masuk ke kubangan mafia peradilan. Itulah yang saya katakan tadi. Hukum sekarang jadi barang komoditi. Dan pelakunya macam-macam. Dia tunduk pada hukum penawar tertinggi kan. Kayak lelang. Ini yang terjadi memang sekarang. Tidak mengenal dia doktor, akademisi. Kampus ternama. Kampus ternama. Sudah kolaps sistem kita. Dan tahu kenapa itu terjadi? Apa yang jadi soal? Saya berteori sedikit ya. Ada orang yang bernama Lawrence Friedman mengatakan kalau Anda mau lihat hukum berjalan atau tidak, 3 hukumnya itu sendiri. Buat saya tidak ada masalah ini. Tetapi strukturnya, negara, lembaga-lembaga negara itu yang kita percakapkan kan, mulai jaksa, polisi, belakang ini hakim banyak disorot ya. Dan kulturnya, kultur itu banyak tabiat masyarakat kita. Tapi tabiat masyarakat kita yang tidak taat hukum itu karena pengaruh struktur, pengaruh kekuasaan yang ada. Dia hanya mengikut. Untuk bangsa Indonesia, masyarakat kita itu kan masyarakat yang mengikuti panutan kan. Kalau di atas berlaku curang, jangan pernah mengharap rakyat ini tidak curang. Beda di masyarakat lain. Kalau toh pemimpinnya curang, mereka tetap tidak curang. Kalau kita cenderung ikut pemimpin ya. Kalau pemimpinnya neko-neko, ya masyarakatnya, kita ikut pemimpin yuk. Neko-neko, kulturnya. Kultur masyarakat kita ditentukan oleh panutan. Apa bisa beban itu dibebankan ke pemimpin semuanya? Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Mau bikin apa? Itulah sebabnya kenapa filosofi kita kan selalu mengatakan ingarso sung tulodo kan. Kita ikut pada keteladanan. Persoalan penegakan hukum dengan masyarakat, bentuk masyarakat Indonesia adalah persoalan panutan. When the leader is good, maka kultur masyarakat kita juga adalah good. Nah kalau kita balik lagi ke sistem peradilan, orang-orang yang ada di dalamnya, tadi Prof. Hamid sebutkan ada hakim, ada pengacara di sana. Ya, oh iya. Dari kasus-kasus terakhir misalnya, biasanya kan pengacara itu dan panitera ini jadi pintu masuk. Karena tidak bisa hakim berkomunikasi, bertemu langsung dengan yang berperkara. Tidak juga. Kenapa? Hukumnya begitu. Banyak hal terjadi. Saya kasih contoh ya. Tahun lalu, saya kebetulan mengurus Yayasan Sosial Jenderal Yusuf di Al-Markas. Kami sudah menangkan sampai di kasasi. Masukkan penjara itu orang yang mengklaim tanah yayasan, tanah Pemda ya, masuk. Mereka PK. Sebelum dikirim berkas PK kan dibuat majelis dulu kan. Anggota majelis yang mau mengirim berkas ini ke Mahkamah Agung untuk PK datang ke saya. Hakim loh. Dia tahu saya ketua yayasan. Dan hebatnya ditemani oleh jaksa yang membela perkara ini. Jaksa negara kan. Dan minta uang. Langsung. Jadi tidak benar itu bahwa hakim tidak berhubungan langsung. Begitu rusaknya sekarang hakim kita. Rusak. Capek-capek kuliah 4 tahun, saya sedih loh kalau bicara soal mafia peradilan ini, Prof. Hamid. Nah, jadi bagaimana masih percaya terhadap sistem hukum? Sementara satu-satunya jalan yang bisa ditempuh saat ini, menyelesaikan banyak kasus adalah hukum, Prof. Itu yang saya sesali. Kenapa tiba-tiba komisi independen bernama KPK ini terbonsai secara sistematis. Dulu ada harapan kan? Ya toh? Yang menggulung banyak pengacara, hakim, itu kan KPK. Sekarang dengan posisi seperti ini apa bisa? Ya. Kalau Anda tanya saya, jujur, kalau saya Presiden Pak Prabowo,
kesempatan sekarang menjadi pemimpin, menghentikan semua ini. Caranya? Tegas saja. Dengan cara kasus-kasus besar, ya, proses terus, jangan hilang di tengah jalan. Kasih contoh. Kita mau spesifik, misalnya kita ambil sebagai unit analisa perkara kasus PIK yang sangat heboh kan, sampai ke mancanegara. Teruskan, panggil pemiliknya. Jangan hanya receh-receh manajemen dipanggil, pemilik. Supaya orang tahu, oh memang serius Presiden Republik Indonesia ini. Tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Hanya itu caranya sekarang. Oke. Ya, untuk melawan sistem yang sudah terbentuk sedemikian rupa yang korup ini, Presiden ambil alih komando sekarang. Tunjukkan. Untuk membuktikan bukan rule by law, tapi rule of law. Rule of law. Saya mau kasus ini terus. Jangan tiba-tiba hilang. Begitu juga kasus-kasus lain. Sehingga hakim tahu bahwa Presiden Republik Indonesia, pemimpin tertinggi kita ini tidak main-main. Ya. Kalau tanpa dengan itu, sudah. Ini sudah jadi sistem kebobrokan hukum kita ini. Jangan sampai eksekusi hukum kita. Okay. Law enforcement kita sudah bobrok sekali. Ya. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. The President must be determined untuk eksekusi. Dengan kasus-kasus, mulai kasus besar. Okay. Go all the way down until the end. Jangan tiba-tiba hilang. Karena begitu hilang, semua akan mengatakan, ah gampang, kita tidak diapa-apakan kok. Mulai pengacara, aparat birokrasi, hakim, dan sebagainya dan seterusnya. Karena begini ya Friska, ya. Jaksa berbuat A karena dia bilang, ah polisi kan sebagai penyidik juga begitu. Okay. Nah, hakim yang berbaju hitam, masa kalian saja yang dapat, kami enggak? Ah, lalu pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Jangan sampai jadi lingkaran setan dan tidak ada ujungnya gitu ya Prof. Dan sekarang mafia peradilan tahu nggak modusnya? Dia tidak peduli kalah di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi. Dia tunggu level kasasi supaya kurang uang keluar. Ya. Dia bom di level kasasi. Itu yang terjadi. Ya. Ya sekarang ini. Jadi hukum harus tegas, tidak boleh tebang pilih. Oke gas, jangan omong-omong doang gitu ya. Prof. Hamid Awaludin, terima kasih sudah bersama di program Rosi. Makasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Rosi. Saya Friska Clarissa, kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.